Halo Mas, makasih ya udah mau ngobrol. Sekarang ini kesehariannya lagi sibuk ngapain nih? eh untuk hari ini sibukannya sih kerja, Mas. Selain itu nggak ada sih. Oke, mungkin saya langsung ke topik yang mau saya bicarakan ya Mas. Untuk dulu tuh pas pertama kali kenal sama pil koplo tuh gimana ya Mas ceritanya? Kalau untuk dulu awal mula saya kenal itu karena di sekolahan, Mas. Waktu zaman sekolah. Kalau boleh tahu itu kira-kira pas umur berapa ya Mas? Itu kurang lebih umur dari 16 tahun, Mas. Oke, 16 tahun ya. Eh, terus pas kira-kira waktu itu pas lagi aktif-aktifnya pakai itu rasanya tuh kayak gimana sih Mas pakai pil koplo itu? Untuk rasanya sih tergantung, Mas. Itu nanti bisa seneng, kadang bisa bikin marah, kadang juga bisa bikin aktif, jadi giat, tergantung sikon, Mas, tergantung situasi dan kondisi. Oke oke, berarti seberpengaruh itu ya Mas ya. Iya, Mas, pengaruh banget, Mas. Lebih ke apa ya? Ke mood mungkin, Mas. Oke oke. Eh, ada nggak sih Mas momen di mana Mas tuh ngerasa kayak waduh ini udah jadi kebiasaan nih pakai, atau dari awalnya tuh Mas cuma coba-coba gitu, tapi terus tiba-tiba ngerasa kayak ini kok kayaknya aku udah kebiasaan gitu, ada nggak Mas? Kalau untuk rasa itu ada, Mas, dan mungkin buat kebanyakan rata-rata pasti ada karena mungkin awal ya memang dari awal nyoba-nyoba itu terus kok makin lama kok enak. Nah, makanya itu jadi tergantungan nagih gitu, Mas. Oke oke. Dulu pas masih mengonsumsi itu hubungan sama keluarga atau mungkin pacar, kalau punya pacar Masnya, atau ke teman-teman yang lain tuh gimana ya Mas? Kayak pergaulannya gitu waktu dulu pas masih mengonsumsi. Kalau untuk dari keluarga ya mungkin karena pertama dari faktor lingkup keluarga ya, Mas, saya menggunakan ya, jadi ada kerenggangan itu pasti ada, Mas, dan sikap berbeda itu jelas ada. Terus kalau untuk ke pacar mungkin tidak terlalu berpengaruh, Mas, tapi ketika kumpul sama teman-teman yang sama-sama menggunakan itu jadi seneng, Mas, hawanya fun terus asik, pengennya main terus, ada kegiatan terus, pengennya ya make terus ya kayak gitu, Mas, karena lingkungan juga di faktor utama di lingkup pertemanan itu, Mas. Oke oke Mas. Kalau boleh tahu nih, dulu tuh waktu Mas sering pakai tuh dapetin pilnya itu kayak segampang kita beli jajan atau masih susah gitu Mas? Apa ada tahapannya, kalau dulu tahun sekian umur sekian tuh masih gampang terus kesusah gitu? Gimana ya Mas? Kalau zaman dulu eh, kalau dibilang gampang, gampangnya karena mungkin sudah make itu ya, Mas, terus jadi kenal lingkup sesama pemakai dan makin lama kenal ke penjualnya itu jadi mudah, Mas. Tapi untuk lambat laun ya karena kemajuan zaman dan apa ada hukum juga, makin lama makin mengerikan hukumnya, itu makin lama makin susah, Mas. Kalau buat dapetinnya ya gampang-gampang aja sih, Mas, kalau lingkupnya di lingkup pemakai. Oke oke. Mungkin itu ya Mas dari pengalaman waktu Mas masih kecanduan. Terus ini kan Masnya udah di fase ke pemulihan dan berhenti gitu Mas. Saya pengen tahu nih, akhirnya tuh gimana Masnya itu bisa berhenti? Ada cerita yang bisa bikin kayak Masnya tuh ada di titik oke nih aku harus stop gitu Mas. Coba boleh diceritain Mas? eh Kalau di titik gimana berhentinya, makin lama menyadari, Mas. Makin lama kan makin tambah umur, makin nyiut juga lingkupnya, lingkup pertemanannya, kok wah ini aku udah kebablasan, wah kok kayak
hampir tiap hari konsumsi, dan itu pun yang saya konsumsi itu dengan dosis yang tidak kecil Mas, tidak sedikit. Terus makin lama juga makin ngaruh Mas, di tubuh itu makin ngaruh. Terus terutama makin susah itu. Terus saya ngerasa oh ini kayak waktunya aku harus berhenti, dan ketambahan saya juga masuk ke kantor polisi dan berurusan dengan polisi juga karena faktor itu juga faktor yang bikin saya berhenti. Dan apa ya Mas, pokok itu saya ya dari segi pikiran dan fisik saya memang udah harus berhenti, dan juga mikir buat masa depan juga sih Mas, makin lama sih. Oke Mas, berarti mikir ke jangka panjangnya gitu ya Mas ya. Iya Mas, benar, jangka panjang. Oke. Nah, ini agak sedikit balik nih Mas. Kalau dulu sebelum Masnya itu nyoba istilahnya ke teman-temannya itu sempat kepikiran nggak sih Mas dampaknya itu apa cari tahu dulu, apa emang bener-bener pure nyoba belum tahu apa-apa? Kalau dulu memang awal pure bener-bener nyoba Mas, karena kok temen-temen pada ngonsumsi itu, terus kok saya kayak kepo, jadi pengen tahu pada make apa tuh, kok dia temen-temen tuh make barang itu tuh kok bisa fun, kok bisa lucu, terus kok bisa bahagia, kok kayaknya enjoy. Terus ya itu Mas, saya ada rasa penasaran di situ, terus nyoba, kok makin lama kok saya merasa nyaman dan merasa ketagihan itu Mas. Oke. Berarti berawal dari penasaran ya Mas ya, bener-bener belum tahu dampaknya gitu kan? Pure berawal dari penasaran Mas, dan belum tahu dampak apapun, itu belum tahu saya. Oke. Kita lanjut ke fase sekarang nih, Masnya udah balik ke pemulihan lagi itu. Pas setelah kejadian kemarin lah Masnya itu bisa berhenti tuh. Sekarang kalau keinget masa Masnya lagi seneng-senengnya pakai atau mengonsumsi obat pil koplo itu, perasaan Masnya tuh gimana? Apa ada kapok atau gimana gitu Mas? Kalau untuk kapok Mas, tapi kalau buat dibilang membenci atau tidak suka, itu saya suka Mas. Kalau ditanyain benci atau suka atau enggaknya, saya suka banget. Tapi benar-benar makin lama saya makin merasakan dampaknya, itu memang benar-benar nggak baik buat pikiran, buat psikologis, buat badan juga, karena itu grogoti ya Mas. Makin lama itu grogotin. Terus ya nek diinget-inget lagi itu ya senang Mas, tapi kalau buat fase sekarang kayaknya udah cukup banget sih Mas itu. Oke. Udah mulai mencoba menjadi yang lebih baik, diri yang lebih baik ya Mas. Pasti Mas, karena pengalaman yang sudah ya mungkin kalau di saat make itu memang senang Mas, tapi ketika makin lama problem itu juga tidak selesai, karena itu juga enggak menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan masalah. Nah disitulah saya untuk milih titik berhenti itu di situ Mas. Oke Mas. Mungkin itu ya tentang tadi teman saya ini sudah sedikit sharing tentang pengalamannya di Mas fase sekarang nih. Masnya kan banyak nemuin juga nih teman-teman anak-anak muda yang masih kecil, bahkan usia SMP itu baru mulai coba-coba pil koplo tuh. Masnya mau kasih pesan atau wejangan buat mereka tuh kayak apa Mas? Kalau pesennya untuk orang-orang, apalagi anak-anak yang masih SMP, masih sekolah, buat nyoba-nyoba, ya pastinya kalau bisa itu jangan, karena itu dampaknya itu nggak baik banget terutama buat pribadi mereka yang menggunakan. Kedua, itu sangat berpengaruh juga untuk lingkungan yang pasti, karena ya itu tuh memang benar-benar sangat
nggak recommended untuk dikonsumsi dan digunakan. Pesan saya sih itu mas, kalau bisa, kalaupun mereka pun dengan alasan ada masalah ataupun mau coba-coba, atau kalau nggak ada masalah terus kalian lari ke situ, kalau bisa jangan. Kalau kalian punya keluarga ya bisa cerita keluarga, kalau punya teman pasti kalian punya teman, bisa sharing ke teman, ngobrol ke teman. Nggak ada salahnya kalian kalau punya masalah ataupun sedang ngerasa gelisah atau gimana, tuh lebih baik kalian mencari lingkup kalian dan cerita-cerita ke teman kalian, karena pasti itu faktor pertama di lingkup dan di pribadi. Kalau bisa jangan. Kalau dari saya sih itu sih mas. Oke, bagus banget mas pesannya. Saya juga setuju itu. Mungkin masih banyak anak-anak muda di sini yang masih, yang mungkin awalnya dunia kayak masnya ya, coba-coba tanpa tahu dampaknya apa, terus malah terus ketagihan gitu ya mas ya. Mungkin mereka masih ada yang di fase seperti itu. Bagus mas pesannya. Terus kita ke pertanyaan terakhir nih mas. Kalau untuk masnya udah di sampai hari ini mas, ada nggak mas harapan buat ke depan setelah masnya tuh lepas dari semua jeratan pil tadi itu mas? Harapan saya yang pertama tidak ingin lagi kembali terjun ke dunia itu lagi mas, dan keinginan saya pun malah ingin membuat lingkup teman saya tanpa obat-obatan dan terutama pil koplo itu, dan pun kalau bisa itu pun tidak cuma di lingkup pertemanan saya tapi di kalangan semua mas. Jadi nggak harus cuma di teman saya, walau kalau saya ada ketemu orang yang pun pemakai, kalau bisa saya ajak berhenti ataupun tidak mengonsumsi lagi, ya pastinya saya ajak dan saya kasih tahulah mas, karena ya emang makin lama itu nggak baik juga. Oke, gitu ya mas ya. Mungkin cukup sekian mas beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke masnya. Makasih banget sudah membantu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas.